Kemudian mungkin itu tadi karena kita perempuan quiet minority lah ya di bidang pertambangan. Jadi itu juga menjadikan bentuk shock culture tersendiri juga Mm-mm. kayak gitu. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi sama aku di channelnya Rica Amalia. Seneng banget ya, teman-teman ya. Apa namanya udah mulai konsisten nih bikin-bikin konten-konten YouTube lagi gitu kan. Thank you banget buat teman-teman juga yang udah support channel YouTube aku, yang udah like, yang udah komen, yang udah kasih input juga untuk topik-topiknya mau ngebahas apa lagi gitu kan. Thank you banget semuanya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan udah lihat covernya ya, udah tahu dong kali ini apa namanya kita mau ngebahas apa. Yes, bener banget teman-teman. Kita mau ngebahas tentang gimana sih perempuan kerja di sektor tambang atau di industri tambang. Nah, seperti biasa juga teman-teman, kali ini aku kedatangan teman aku eh, kampus ya dulu ya, salah satu teman kampus aku yaitu Kak Nabila Bilkis. Selamat pagi, Kak. Pagi semuanya, Oke. pagi Rica. Oke, Kak Bilkis gimana kabarnya, Kak? Oke, alhamdulillah baik. Baik, sehat. Rica sama teman-teman semoga sehat juga ya di rumah dan di lokasinya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Ini Kak Bilkis berarti posisinya di mana nih, Kak? Lagi onsite atau lagi di rumah atau di mana nih? Ini posisinya aku lagi, jadi aku lagi di rumah sekarang. Oke, Gitu. lagi off ya Setiap hari berarti Kamis ya. nanti aku akan balik site. Iya, Mm-mm. lagi off. Oke, nih teman-teman, sebelum lebih jauh lebih banyak nih ya teman-teman ya, kita bakal kenalan dulu nih sama Kak Bilkis. Jadi Kak Bilkis ini adalah salah satu temen aku yang kerja di sektor tambang. Nah, nanti kita apa namanya ngobrolin backgroundnya Kak Bilkis seperti apa. Kita langsung tanya aja kali ya ke Kak Bilkis. Kak Bilkis boleh dong Kak kenalan sama teman-teman semuanya nih. Boleh latar belakang, terus kesibukannya juga boleh. Silakan Kak Bilkis. Oke, oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nabila, biasa dipanggil Bilkis. Dulu berkuliah di Undip, lulusan FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, di peminatan Promkes. Nah, sekarang saya bekerja di pertambangan yang terletak di Kalimantan Selatan, PT Borneo Indobara. Sekarang saya bekerja sebagai CSR Officer. Seperti itu. Mungkin itu Oke. atau ada lagi? Boleh, boleh. Thank you. Nah, teman-teman udah tahu kan Kak Bilkis tuh dari alumni mana. Jadi Kak Bilkis ini alumni dari Universitas Diponegoro. Kita satu kampus, tapi beda jurusan ya teman-teman ya. Kak Bilkis ini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tuh, aku dari Antropologi Sosial. Kak Bilkis ini adalah cutting ya. Kita beda angkatan ya Kak ya. Iya. Oke, nah kebetulan banget masih in sampai sekarang ya, masih keep kontak juga sampai sekarang. Nih teman-teman ya, seperti yang tadi udah aku mention juga ya, Kak Bilkis juga udah nyampein juga, Kak Bilkis ini sekarang kerja di BIB, di sektor tambang, sebagai CSR Officer atau Corporate Social Responsibility Officer di dunia Benar. tambang teman-teman. Nah, nanti kita bakal ngulik banyak nih tentang gimana sih perempuan kerja di dunia tambang. Kadang kan biasanya dunia tambang itu identik dengan laki-laki ya, dengan cowok gitu kali ya, Kak Bilkis ya. Karena mungkin seperti teman-teman tahu kan, Benar, sektor benar tambang tuh banget. yang di lapangan, yang di site, yang istilahnya tuh Iya. kita tinggal di lapangan berhari-hari gitu, nggak ketemu, ketemunya ya teman-teman itu lagi gitu, bukan di area perkotaan ya, Kak Bil ya. Iya, Oke, benar, benar, benar oke. banget. Nih, Kak Bilkis boleh dong Kak, aku penasaran dulu nih kenapa Kak Bilkis apa namanya tertarik gitu di dunia tambang, di sektor tambang, karena biasanya kan identiknya sama cowok nih. Ini Kak Bilkis kan cewek nih, kenapa tertarik di dunia tambang nih? Oke, jadi sebenarnya sebelumnya aku secara spesifik itu tertarik di bidang community development kayak gitu, terutama tapi kan community development ini banyak ya, bisa Yes. di yayasan, bisa di Mm-mm. LSM dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dulu aku sempat magang di CSR. Kemudian akhirnya aku memahami bahwa oh ternyata bidang studiku kesehatan masyarakat itu tuh nggak hanya di kedinasan, Mm-mm. nggak hanya di kalau dulu identiknya kayak gitu ya pasti kalau anak kesehatan masyarakat pasti ke puskesmas, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ternyata
di company atau di swasta itu juga bisa kayak gitu, dan nggak hanya di HSE, nggak hanya di safety, tapi ternyata di CSR juga bisa kayak gitu. Nah, itu yang membuat aku tertarik untuk join di CSR. Dan di lingkup pertambangan sendiri, CSR-nya itu sendiri udah punya banyak regulasi yang jelas gitu. Jadi ketika aku sebagai seorang fresh graduate masuk ke situ, aku merasa bisa banyak belajar dengan guidance yang jelas kayak gitu, Cak. Karena kayak yang Rica tahu lah, ada ISO 26000, kemudian Mm-mm. juga ada ESG, SDGs, dan lain sebagainya, atau ada Kepmen ESDM yang mengatur program CSR di situ gitu. Jadi kita landasannya jelas, dan sebagai fresh graduate ya belajarnya tuh juga udah ada tahap-tahapnya kayak gitu, Mm-mm. nggak ngelambiar gitu kan, banyak Mm-mm. referensi-referensi kayak gitu. Oke, Gitu sih hal yang membuat aku akhirnya tertarik penasaran. ya. Mm-mm. Oke, nih teman-teman, nah, mungkin tadi sedikit intro ya dari Kak Bilkis ya, kenapa akhirnya memutuskan kerja di sektor tambang. Si Borneo Indobara ini perusahaan batu bara ya Kak ya, berarti ya, tambang batu bara ya? Benar-benar. Oke, Jadi tambang batu bara generasi kedua, eh, di letaknya di Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu Angsana. oke, berarti kalau misalkan pas lagi on duty eh, ke Kalimantan Selatan berarti ya Kak ya? Benar, iya. Oke, Jadi aku bolak-baliknya ke Kalsel nih. Buat oke. teman-teman yang tinggalnya di Kalsel, Siapa tahu ya ada yang dari Kalsel nih, boleh lah absen iya. nanti teman-teman. Oke, Kak, boleh dong Kak kasih gambaran ke kita nih Kak, apa namanya lapangan di sana tuh seperti apa gitu gambarannya gitu. Karena mungkin teman-teman yang belum tahu ya apa namanya di dunia tambang, di industri tambang itu mungkin belum ada gambaran nih lapangannya seperti apa. Boleh dong Kak di-share ke teman-teman juga. Abang tuh suasana di sekitar situ ya. Yes, boleh. Sama lokasinya tuh seperti apa Oke, gitu. oke. Jadi seperti yang sudah umum untuk di pertambangan gitu teman-teman. Kalau untuk lokasi tambang sendiri, makanya kita suka bilang on-site atau off-site Mm-mm. karena dia di suatu site yang khusus atau spesifik untuk areal pertambangan seperti Mm-mm. itu. Jadi mostly memang nggak mungkin letaknya di tengah kota gitu ya teman-teman ya. Biasanya biasanya akan menempuh waktu tertentu lah gitu. Jadi letaknya biasanya di suatu kabupaten tertentu kayak gitu Mm-mm. untuk operasional tambang ini. Jadi kalau untuk di tempatku sendiri cukup dekat dengan perkotaan, Cak. Jadi Hmm. 5 jam dari Banjarmasin lewat darat kayak gitu. Dan itu udah ya udah di 5 jam kami di jalan poros provinsi kayak gitu untuk Mm-mm. proses operasionalnya. Dan untuk lingkungannya sendiri udah cukup ramai gitu. Jadi memang si Kabupaten Tanah Bumbu ini sendiri memang kabupaten yang cukup pesat pertumbuhannya, dan cukup banyak juga tambang di sekitar sana. Jadi ya cukup ramai lah. Tapi ya ramainya jangan dibayangin ramai ala perkotaan ya teman-teman ya. Yes. Eh, tapi ya udah ada Indomaret lah. Mm-mm. Ininya patokannya ya udah ada Indomaret lah di sekitar sana kayak gitu. Dan menurutku untuk lokasinya juga, untuk tempat kerjaku itu cukup strategis ya karena kita letaknya di pinggir laut. Jadi Oke. untuk proses operasional tambang itu juga cukup menunjang kayak gitu. Untuk pengapalan dan lain sebagainya jalurnya Mm-mm. tuh udah cepet gitu karena kita punya pelabuhan sendiri kayak gitu. Oke, emang ukuran jauh deket kalau udah kerja di tambang tuh beda ya. 5 jam tuh kayak deket gitu Iya ya Kak. beda. 5 jam itu deket karena awalnya juga yang membuat aku sebenarnya awalnya gini, Cak, aku sempat Mm-mm. agak maju mundur gitu Mm-mm. kan, kayak aku nggak kebayang gitu kalau misalkan mau decide, apalagi aku pernah dengar cerita temanku yang dia kerja di tambang dan itu kayak 10 jam darat, masih Oke. 1 jam lagi nyebrang, naik boat, gitu Darat kayak gitu laut. kan. Mm-mm. Bahkan kalau mau beli sabun, kalau mau beli sampo segala macam tuh mesti pakai Shopee segala Mm-mm. macam. Aku kan dengernya tuh udah ketar-ketir duluan ya, tapi Mm-mm. ya tapi untungnya lokasiku itu cukup accessible lah gitu. Jadi maksudnya Mm-mm. nggak yang kayak terlalu jauh-jauh banget kayak Mm-mm. gitu.
Oke, ya bener sih Kak. Biasanya tuh teman-teman di tambang ada yang kayak via darat, via laut, via udara juga gitu kan. Jadi Iya, ukuran 5 jam benar-benar. perjalanan darat aja tuh ya cukup bisa Udah, dibilang ini ya udah accessible deket. lah istilahnya. Benar 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 benar. Oke, teman-teman udah kebayang belum ya site-nya dari Kak Bilkis tuh kayak gimana? Jadi mungkin teman-teman jangan dibayangin kalau ramenya di sana tuh bukan kayak rame di daerah perkotaan yang udah kota gede gitu ya, Kak Bilkis ya. Jadi biasanya tuh kalau Benar. misalkan lokasi-lokasi kayak gitu dia rame karena ada tambang itu nggak sih Kak? Karena Iya, ada, benar-benar benar-benar mm. benar. Jadi kotanya tuh Jadi ikut tumbuh juga gitu. iya, jadi kotanya ikut tumbuh dan persyaratan-persyaratan juga di tambang itu kan salah satunya memberdayakan SDM lokal kayak gitu. Jadi Mm-mm. sehingga SDM-SDM lokal ini pun juga diberikan pelatihan, diberikan pendidikan untuk bisa menjadi tenaga kerja juga di tambang ini kayak gitu. Sehingga community-nya juga berkembang di sana. Jadi ya ramenya rame rame pekerja-pekerja juga ya jatuhnya Pekerja-pekerja, ya gitu. orang-orang rantau yang akhirnya menetap di sana gitu ya Kak ya. Benar, Mm-mm. benar, benar. Oke, wah, udah kebayang banget sih setnya kayak gimana. Oke, Kak Beatrice berarti Iya. gabung di BIB tahun kapan, Kak? Aku di tahun 2022 Oke, sorry 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 2022 2021 Desember. oke, berarti udah setahunan lah ya, setahun lebih ya. Iya, setahun. Oke, Benar setahun Eh, lebih eh. dikit. Oke, udah anniversary setahun ya. Oke, Kak Bilkis boleh dong. Tadi kan Kak Bilkis udah nyampein ya, Kak Bilkis ini posisinya kan sebagai CSR officer di BIB gitu. Job desk-nya ngapain aja tuh Kak di Mm-mm. sana? Kesehariannya kayak gimana tuh? Oke, karena aku di community ini ya, community social responsibility untuk perusahaan sendiri. Jadi job deskku sehari-hari itu aku in charge di bidang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, Ca. Oh, fokusnya Jadi di kesehatan. fokusnya di kesehatan. Jadi kalau Hmm. misalkan di BIB sendiri kita CSR-nya ada 8 pilar. Mm-mm. Itu mengacu sama Kepmen ASDM. Nah, ada pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, dan lain sebagainya. Aku in charge di bidang kesehatan. Nah, untuk job desk-nya sehari-hari itu aku punya dua project sekarang yang lagi dipegang. Itu ada Desa Ramah Lansia sama Desa Bebas Stunting. Hmm. Desa binaannya itu ada di 20 desa di 5 kecamatan. Oke. Jadi tugasnya kurang lebih mengampu apa ya Mendampingi. mendampingi ya benar mendampingi Mendampingi. itu ngampu kayak dosen ya mendampingi 20 desa itu gitu untuk kalau misalnya programku sendiri dia berfokus pada misal tadi desa ramah lansia berarti Mm-mm. meningkatkan kesejahteraan lansia atau kualitas hidup lansia atau penurunan angka stunting di 20 desa dan 5 kecamatan tersebut kayak gitu. Selain itu juga aku sebagai PMO atau Project Manager Officer, aku juga in charge dalam pembuatan report-report untuk CSR, baik yang sifatnya untuk internal di company maupun yang sifatnya laporan-laporan keluar seperti ke kedinasan atau ke Mm-mm. kementerian dan lain sebagainya. Gitu. Oke, seru banget nih apa namanya denger Deli di sana ya. Kayak gimana nih teman-teman. Jadi kalau perusahaan tambang itu mereka juga punya setiap perusahaan ya betulnya ya punya apa namanya tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Nah, Kabil di sini sebagai salah satu fasilitatornya ya istilahnya kayak. Jadi fasilitator Benar. untuk menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat gitu. Tadi banyak banget nih desa-desa yang didampingin sama Kabil. Ada sekitaran 20-an lebih ya kayak tadi ya Iya, desanya ya. dua Berarti puluh tapi deh. tetap tinggalnya tuh di set ya Kak ya, walaupun apa namanya apa yang pendampingan-pendampingan ke masyarakat. Iya, jadi tetap tinggalnya tetap di site dan Mm-mm. eh, apa ya satu lingkup sama office-nya gitu untuk Mm-mm. main office ya. Jadi Mm-mm. mes kalau kita tinggalnya nyebutnya tuh mes gitu. Mes, oke. Nah, mesnya satu. Risa juga nyebutnya Iya, mes juga. sama sama mes juga Kak. Mes juga. Heeh. Nah, jadi kalau di bukan kos ya teman-teman, bukan Mirip bukan kos sebenarnya sih. atau Sebenarnya mirip cuma ya, ya mirip sih.
Cuma beda beda penyebutan aja. benernya. Kalau kos kan bayar sendiri tuh. Kalau mes Iya, nih fasilitas perusahaan gitu. iya gitu. Jadi masnya satu satu lingkup sama office sama main office. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang dia kerja di bagian operation dan lain sebagainya, mereka kalau pagi sampai sore akan berangkat ke dalam tambangnya. Mm-mm. Nah, kalau aku akan ke desa-desa itu kayak gitu. Desa-desanya. Jadi aku 40% 60%, 40% di lapangan, 60% di kantor kayak gitu. Mm-mm. Jadi ada porsi-porsinya. Oke, tadi Kak Billy sempat nyebutin juga ya, kalau misalkan di sana tuh sistemnya ada on off-nya gitu ya, on-site, off-site gitu. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Benar, benar, benar. Jadi on-site, off-site ini kalau misalkan kita nyebutnya roster. Mm-mm. Nah, roster itu sendiri sebenarnya bergantung dengan perusahaan masing-masing nih, Oke. teman-teman. Jadi, roster itu adalah jumlah hari di mana kamu masuk dan Mm-mm. kemudian berapa hari kamu libur kayak gitu. Nah, kalau di aku sendiri, aku dapat rosternya itu 41 atau 4 minggu kerja, 1 minggu libur. Atau 28 atau disebut juga 288, 28 hari kerja, Mm-mm. 8 hari libur kayak gitu. Nah, di tengah-tengah 28 hari ini itu ada 13/1. Jadi teman-teman 13 hari kerja, 1 hari libur, 13 hari kerja lagi, terus udah gitu langsung off yang 8 hari itu. Nah, Hmm. 13 hari kerja ini non-stop nih teman-teman, jadi nggak ada Sabtu Minggu. Kayak gitu. Jadi Mm-mm. kita kalendernya emang hitam semua. Suka sampai lupa hari gitu nggak sih Kak kalau di Ya site Kak? suka sampai lupa Hah? hari, bener. Mm-mm. Kayaknya Minggu sama Senin juga nggak ada bedanya Mm-mm. gitu, kayak everyday is Monday. Iya, tiap hari sama aja hari-hari kerja ya. Jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa Mm-mm. Kak berarti Kak? Kalau di aku dari jam setengah 8 tapi efektifnya jam 8 ya, sampai jam Mm-mm. setengah 6. Mm-mm. Oke, Setengah sampai 8 sana. sampai jam. Tapi karena di sana sistemnya roster ya, jadi tetap aja diikutnya tuh tetap onsite ya. Maksudnya kayak 24 jam itu tuh harus tetap standby ya Kak ya. Iya, Mm-mm. benar. Jadi tadi dua Benar puluh banget. delapan hari masuk itu gak libur sama sekali. Oh, ada liburnya sehari ya tadi ya, 13 per tiga Ada belas. liburnya sehari. Mm-mm. Oke, Mm-mm. kalau aku tuh full Kak. Jadi kalau aku tuh 20/10 schedule-nya kan. 20 hari masuk, 10 hari libur. Jadi 20 hari itu ya full, nggak ada libur-liburnya sama sekali. Baru 10 harinya tuh. Oh, I see, I see, I Jadi see. emang Ya, ini ya, 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 emang ya. tergantung perusahaan masing-masing ya. Benar, Oke. Mm-mm. benar. Aku ngelihatnya sebenarnya sistem roster ini juga nguntungin bagi ini sih pegawai juga ya Kak ya. Jadi buat teman-teman Iya. kalau udah sumpek banget gitu kan di lapangan gitu, udah kan ketemunya lapangan lagi gitu kan. Jadi si sistem roster ini tuh ngebikin kita 8 hari tadi ya, 8 hari tadi tuh buat refreshment ya, buat istirahat Iya. sebentar gitu keluar dari site biar kitanya nggak stres juga gitu. Iya, Oke. iya, benar. So far selama setahun gimana Kak di dunia tambang? eh So far, aku sangat menikmati ya. Pasti awalnya tetap ada shock culture. Menurutku apa shock culture secara general karena kita baru pertama kali masuk ke dalam suatu company kayak gitulah ya, Mm-mm. yang mungkin punya sistemnya sendiri. Kemudian mungkin itu tadi karena kita perempuan quiet minority lah ya di bidang pertambangan. Jadi itu juga menjadikan bentuk shock culture tersendiri juga kayak Mm-mm. gitu. Tapi semakin kesini aku mulai menemukan ritmenya, mulai enak juga, mulai ketemu tim yang cocok juga. Jadi ya everything gets better lah selama 1 tahun ini. Oke, seru ya. Mungkin challenge tetap ada ya Kak ya pasti ya karena kan dunia baru, Bener, bener pasti, lingkungan baru, pasti. dunia baru juga gitu. Tapi sebenarnya challenge-nya ini nih yang Bener. bikin, ha-ha, yang bikin betah gitu ya. Jadi yang nge-challenge kita buat gimana nih biar bisa adaptasi kayak gitu. Oke, pernah ngerasa apa ya istilahnya ya Kak ya? Kayak misalkan di dunia tambang ini kan mungkin identiknya tadi mungkin aku sempat mention juga kayak stres gitu karena 28 hari di lapangan gitu. Pernah ngerasain itu nggak Kak yang sampai burn out gitu-gitu? Oh pernah, pernah, pernah Pernah ya? banget. Apalagi pernah. Tapi tapi kayaknya ini deh, Ca. Maksudnya setelah aku mempelajari juga ya, kayaknya tuh maksudnya ya pasti pasti di setiap pekerjaan itu akan Mm-mm.
akan ada fase-fase di mana kita burn out atau kayak Mm-mm. fase-fase di mana kita overwhelmed gitu ya dengan semuanya. Ada kayak gitu kan ada seasonnya gitu. Ada apalagi kayak misalkan lagi semesteran atau lagi Mm-mm. kuartalan kayak gitu kan teman-teman pasti di kantor masing-masing lagi menerima report banyak-banyaknya kayak gitu kan. Tapi nanti ada masa-masa udah end year mulai landai lagi kayak Mm-mm. gitu. Nah, ini sekarang lagi tahun baru, lagi awal tahun ini lagi Belum. gelombang-gelombang nih. Oh, oke. Biasanya pertengahan tahun sih lagi ramai. Terus akhir tahun mau Iya, report-report gitu ya banyak banget ya kayak. iya, Oke, benar-benar kayak boleh gitu. share suka dukanya nggak Kak? Nih yang mau denger nih banyakan sukanya apa banyakan. Tapi kayaknya banyak sukanya sih kalau tadi sempet Kak Bilky sampein ya. Banyak sukanya sih, iya. Suka dukanya, apa nih ya? Coba dipancing. Kalau Oke. apa dulu nih dukanya dulu apa sukanya dulu? Sukanya dulu aja kali ya, sukanya dulu boleh. Yang happy-happy dulu aja. Suka Mm-mm. yang happy happy dulu. Wah ini mah pasti pasti akan mengiming-iming semua teman-teman nih Kayak mesin benefitnya pengen, iya. ya kan. Itu yang paling utama sih. Boleh Kak, Iya, boleh yang di-share paling juga nggak utama benefitnya? kan. Mm-mm. Jadi benefitnya cukup baik lah gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan nih kita kerja jauh ya, terus udah gitu Mm-mm. pulang kampung gitu kan, itu ya cukup untuk mentraktir adik-adik dan sanak saudara semuanya. Oke, jadi dari awal aja kali ya. Jadi Boleh. kalau untuk benefit sendiri, pastinya ada jaminan kesehatan dan jaminan Hmm. kesehatan itu nggak hanya BPJS, tapi juga jaminan kesehatan swasta ya kan, Ca. Oke. Kalau ya tiap perusahaan beda-beda sih apa Mm-mm. yang dipakai ya untuk askesnya, untuk asuransinya. Kemudian untuk di mes sendiri itu benar-benar ke handle semua. Jadi kita udah nggak ngurusin makan, nggak ngurusin baju, nggak ngurusin beres-beres, bahkan nggak ngurusin beres-beres kamar gitu. Karena Oke, seru semuanya banget. udah Udah dihandle nih komplit, sama udah udah paket ya. komplit sama Mm-mm. sama kantor gitu. Catering kan udah ada tuh dari pagi, siang, malam. Terus udah Mm-mm. gitu laundry satu hari jadi. Mm-mm. Jadi baju nggak pernah habis tuh kan, nggak perlu nunggu seminggu buat Nggak per ngelondri gitu. nggak perlu beli deterjen sendiri. Iya, nggak perlu beli deterjen sendiri gitu. Pagi-pagi juga kalau kalau eh, terlalu malas, tapi Mm-mm. ya disarankan disarankan jangan jangan terlalu malas ya teman-teman. Eh, Kamar juga udah ada tim yang Mm-mm. membersihkan kayak Ada gitu. room boy-nya. Jadi kita eh, untuk di sana tuh udah tinggal terima beres lah gitu. Tinggal kerja aja di Kemudian sana. benar-benar kemudian untuk misalkan nanti teman-teman kayak emang nanti gimana kalau misalkan gajinya segitu tapi nanti eh, pulangnya jauh ya sama aja boncos gitu kan. Nah, biasanya sih kalau di tambang itu dia ada akomodasinya gitu ya. Mm-mm. Akomodasinya dari kantor kayak gitu untuk tiket pesawat dan juga eh, ya tiket pesawat dan lain-lainnya lah. Nah, Mm-mm. untuk kebijakan setiap perusahaan itu akan berbeda-beda tergantung Mm-mm. perusahaannya. Jadi nominalnya juga ya tergantung dengan perusahaannya itu tadi. Kemudian juga untuk benefit karyawan seperti yang lain-lain itu juga banyak ya teman-teman ya. Maksudnya kayak misal ada uang suka, ada uang duka dan lain sebagainya. Kayak Mm-mm. misal kita merit itu Mm-mm. ada tunjangannya juga. Kemudian Oke. misal ya nauzubillah ya kalau misal ada terjadi musibah itu ya juga ada tunjangannya Mm-mm. seperti itu. Nah, terus kalau misalkan benefit lainnya gaji pasti di atas UMR ya teman-teman ya. Kemudian benefit-benefit itu juga cukup banyak didapatkan. Biasanya kalau misalkan di sini sendiri atau di beberapa tambang yang aku tahu, mereka kayak ada bonus kuartal atau mungkin dia juga Hmm. ada bonus. Jadi banyak tuh selipan-selipannya gitu, nggak gajiannya gajiannya nggak cuma 12 kali gitu kan.
Jadi ada bonus-bonus kuartal, kemudian juga ada bonus tahunan, bonus akhir tahun, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan produksinya mencapai titik target, nanti dia akan ada bonus produksi juga, kayak gitu. Hmm. Jadi, jadi tabungan tahunannya bisa banyak tuh buat Oke. teman-teman kalau mau liburan kan, apa mau menargetkan ke Korea mungkin kan gitu. Kemudian eh, ini lagi-lagi benefit bergantung juga nih dengan kebijakan kantor. Kalau di sini Mm-mm. untuk HR-nya sendiri itu dia dia ada kebijakan car ownership sama home ownership kayak gitu. Kemudian juga ada beasiswa untuk karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu balik lagi bergantung nih teman-teman eh, sama kinerja dan juga dengan eh, ya pasti akan ada cross check lah dari HR gitu. Kira-kira apakah teman-teman memenuhi syarat untuk mendapatkan benefit-benefit itu gitu. Yang terlepas dari benefit-benefit pokok yang tadi udah aku jabarkan. Kayak gitu. Untuk sukanya sendiri selain itu ya, selain hal-hal itu ataupun benefit-benefit yang ada, di aku merasa sesuai nih field-nya dengan yang aku senangin kayak gitu. Jadi aku banyak banget belajar dan uh, tambang itu adalah industri yang sifatnya dinamis. Jadi cepat banget ada perubahan, cepat banget ada isu ini dan lain sebagainya. Jadi kita bisa benar-benar belajar secara komprehensif dan banyak banget hal yang bisa dipelajari kayak gitu. Kedua, uh, karena perusahaan yang di mana aku tempati itu juga comply dan juga memang perusahaan yang bonafit ya. Jadi aku banyak bertemu juga dengan banyak orang-orang yang keren lah gitu. Jadi aku dapat banyak training, kemudian juga setiap rapat dan dinas atau apa segala macam aku selalu dilibatkan dengan atasan dan bos dengan atasanku. Jadi aku merasa aku cukup akselerasi gitu ya untuk mempelajari hal-hal gitu. Uh, Ketemu juga dengan banyak instansi-instansi lain yang sifatnya baik untuk CSR-nya maupun juga mungkin untuk enviro-nya atau tambang secara utuh itu juga memberikan referensi buat aku untuk belajar gitu. Dan karena ini tambang generasi kedua juga, jadi masih masih banyak hal dan di sini timku itu masih muda-muda juga gitu, Ca. Jadi kita tuh kayak kayak apa ya? Sama-sama lagi Masih satu semangat-semangatnya untuk generasi gitu kan belajar. soalnya. Masih satu generasi jadi masih Jadi semangat-semangatnya untuk belajar, masih semangat-semangatnya buat sharing, sama-sama punya idealisme juga. Jadi ya itu di kantor tuh jadi benar-benar dinamis banget kayak gitu. Kemudian atasanku juga orang yang sangat memberikan ruang ya buat timnya untuk belajar. Jadi kayak ini aku diberikan kepercayaan untuk megang project dan lain sebagainya. Padahal ini aku baru 1 tahun gitu kan. Jadi yang aku pelajarin dalam 1 tahun itu udah bener-bener banyak banget kayak gitu. Di satu sisi sih mungkin kadang kewalahan ya, tapi waktu udah dijalanin udah mulai kebiasa gitu. Jadi aku kayak oh oke, ternyata bisa nih untuk ngerjain ini gitu. Ternyata nggak sesulit yang aku kira di awal gitu. Mungkin itu sih. Kemudian apalagi ya? Coba aku ingat-ingat. Oh, sama fasilitasi fasilitasi training itu banyak banget eh, yang aku terima gitu. Jadi aku nggak cuma belajar di kantor atau nggak cuma belajar di lapangan aja, tapi aku juga dapat eh, ilmu pakem gitu ya dari eh, expert-expertnya di bidang CSR ini atau di bidang pertambangan lah seperti itu. Baik dari pelatihan-pelatihan yang diberikan secara lokal atau dari kantor gitu maupun pelatihan-pelatihan dari instansi lain kayak gitu. Untuk dukanya sendiri mungkin ya dukanya masih bearable sih teman-teman semua nggak tidak tidak semenyeramkan itu gitu. Jadi mungkin dukanya ya kita tidak bertemu KFC selama 1 bulan gitu kan atau tidak bertemu Pizza Hut selama 1 bulan. Tapi kan setelah tidak melihat kota selama 1 bulan tapi ya eh, ya kayaknya itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya atau mungkin kadang
itu tadi yang aku bilang kalau lagi high season atau lagi peak season kayak gitu memang cukup hektik dan cukup stressful kayak gitu ya. Seperti pekerjaan pada umumnya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang terbiasa tinggal di kota atau mungkin tumbuh besar di kota, mungkin hal-hal yang akan jadi highlight uh, untuk apa ya namanya, untuk membiasakan diri gitu atau untuk adaptasi ya lebih ke itu sih, lebih ke suasana mungkin ya Cak ya. Kayak ya di site kan ya beda gitu kita, atau mungkin mau nyari sesuatu tuh nggak semudah kalau kita lagi di kota kayak gitu, atau mungkin dukanya yang lain, eh ongkir Shopee-nya agak mahal gitu kan. Terus apa lagi ya, hmm, udah sih itu kayaknya, tidak tidak Oke. banyak hal-hal Ah, menyedihkan yang signifikan ya. oke, banyak hal yang happy-nya ya malah ya Kak ya. Ya ini Iya kayaknya habis ini benar benar orang-orang banget. kayak pada pengen kerja di tambang nih ya di site ya. Karena kan tadi ya benefitnya tuh banyak banget. Mungkin kayak tadi mesnya dapat gratis juga. Full package Iya lagi ya. benar-benar. Laundry-nya dapet, terus Mm-mm. cateringnya dapet, terus apa lagi tadi tuh. Pokoknya tuh di sana kita ya udah kerja aja gitu. Terus jaminan kesehatan juga komplit juga. Bonus-bonusnya juga Benar. banyak banget ya. Nah, selain benefit-benefit secara material, ternyata lingkungannya memang apa namanya di sektor tambang ini apa istilahnya ya cukup mendukung buat berkembang ya. Baik kita lanjut ya. Oke, jadi menurut aku Oke. emang ini sih Kak, emang paling sulit tuh emang fase-fase adaptasi ya. Aku kan kebetulan roster Mm-mm. juga ya sistemnya. Jadi di awal-awal tuh juga Mm-mm. ngerasain hal itu tuh. Kayak 20-10, 20 hari tuh kayak gila nih lama banget nih 20 hari ini nggak kelar-kelar. Jadi kalau di aku tuh jam kerjanya tuh sebenarnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Cuman kadang jam 5 tuh udah pada ini sih udah pada pulang gitu orang-orang gitu. Jadi Jam tuh 6 karena pagi. jadi kerasa banget sih di sana. Jadi kan kita emang satu sama sih Kak sama kayak Kak Bilkis ya sebenarnya di satu lokasi sama teman-teman production, maintenance dan lain sebagainya gitu. Tapi emang jam kerja tuh Mm-mm. hitungannya sebenarnya jam 6 pagi sampai jadi 6 pagi tuh orang-orang udah pada ini banyak yang udah masuk ke kantor kayak gitu-gitu nanti sampai jam 5 saya sampai jam 6 sore, cuman jam 5 tuh kadang orang-orang udah pada cabut dari kantor gitu. Itu sih, jadi emang awal-awal juga aku ngerasain sih kayak, Mm. aduh lama banget ya 20 hari gitu nggak. Ini kapan nih 10 harinya nih, belum-belum nih gitu kan. Tapi Iya iya. so far kayak sekarang malah ngerasa cepet banget gak sih Kak? Jadi kayak, Iya udah off sekarang ngerasa lagi. cepet banget Mm-mm, benar. Kayak, udah iya off lagi, tiba-tiba udah off lagi, tiba-tiba udah off lagi, tiba-tiba udah masuk lagi. benar. Oke, nih kayaknya kita lanjut nih kayaknya jadi pertanyaan yang terakhir. Kak Bilkis boleh dong Kak kasih pesan-pesan nih buat temen-temen khususnya perempuan ya, teman-teman perempuan, teman-teman cewek yang pengen kerja di sektor tambang apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu. Oh iya, iya ini tadi malah malah aku agak agak kelewat. Aku agak backwards ya. Oh eh boleh, boleh Ca. dong, boleh. Jadi tadi aku belum mentioning benefit sebagai perempuan gitu. Jadi kalau misalkan di sektor tambang sendiri, eh, kemarin itu bahkan ada rapat khusus dari SD yang mana itu membahas tentang jumlah tenaga kerja perempuan di Hmm. tambang, dan itu menjadi highlight kayak gitu. Hmm. Jadi benar, jadi bahkan eh, perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk comply gitu teman-teman itu ada diatur dalam banyak sekali aturan-aturan, either itu misal SDGs atau mungkin ESG. Yang mana ini jadi ini ya, jadi kalau misalnya ESG sendiri ini kan dia jadi landasan dasar untuk investor ya, sorry bukan untuk investor, dan untuk pembeli-pembeli di Europe ya kayak gitu. Kalau misalnya kita comply maka mereka akan mau beli di Europe dan sebagainya. Atau mungkin dalam tuan Kementerian SDM bahwa eh, harus ada persentase perempuannya kayak gitu. Jadi jumlah perempuannya harus berapa persen kayak gitu, atau jumlah tenaga kerja lokal itu harus berapa persen. Jadi perempuan itu nggak kalah gitu di sektor ini, walaupun mungkin kita berpikir sektor tambang itu umumnya untuk laki-laki kayak gitu. Tapi
ya dengan zaman yang juga sudah berkembang ini, kemudian juga dengan society yang juga semakin berkembang ini, kesempatan perempuan untuk bekerja di lapangan itu juga semakin besar kayak gitu. Dan perlindungan-perlindungan untuk perempuan pun juga menjadi highlight gitu dalam kebijakan-kebijakan di perusahaan kayak gitu. Misal dalam itu misal tercantum ya masing-masing perusahaan punya kebijakan yang berbeda-beda. Kalau di tempatku misal dia tertulis dalam surat perjanjian kerja Mm-mm. kayak mengingatkan kita tinggalnya di mes nih. Nah, di mes dan ini gambaran ya mesnya itu jadi aku dulu pernah pertama kali aku keliling komplek mes, aku itu berkeliling dan aku kira mes cewek itu akan ada lebih dari satu kayak gitu. Jadi aku Mm-mm. kira kayak di seberang atau di kanan kiriku itu tetangga sesama mes perempuan juga Mm-mm. gitu. Ternyata mes perempuannya ya cuma satu dan Cuman itu dikelilingi nih doang. mes laki-laki, mes laki-laki, mes Oke. laki-laki, kayak gitu. Jadi aku agak oh, wow, oke. Kebayang dong seberapa minimnya ya jumlah perempuan Mm-mm. di situ gitu kan teman-teman. Nah, eh, dan yang awalnya itu yang membuatku takut ya sebenarnya lebih lebih ke itu aku nggak seberapa takut tinggal agak jauh dari rumah atau dan sebagainya itu aku nggak seberapa takut lebih yang aku khawatirkan itu lebih ke apakah aku sebagai perempuan akan baik-baik saja gitu di lingkungan Mm-mm. yang mayoritas laki-laki gitu dan ini di dunia pertambangan kayak gitu kan apalagi waktu itu lagi ngetren-ngetrennya ini Ca, ngetren-ngetrennya orang-orang tuh pada menceritakan pengalaman-pengalaman seksual harassment yang mereka OMG. alami dulu waktu Oke. zaman-zaman jadi kan zaman-zaman tahun 2020 2021 tuh lagi rame-ramenya ya orang-orang di Ah, Twitter kan kayak mm-mm. Lagi rame ada tweet-tweet kayak gitu. lagi rame-rame yang kayak apa namanya ya stalk harassment atau kayak apa tuh pokoknya gerakan-gerakan itulah Mm-mm. ya gerakan-gerakan Campaign-campaign tentang campaign-campaign penolakan perempuan ini. kayak gitu bener dan aku jadi kayak aku agak ketar-ketir gitu awalnya lebih ke jadi kekhawatiranku tuh lebih ke itu gitu nah kemudian di salah satu poin perjanjian kerjasama itu ya eh, ada poin yang menyebutkan yaitu untuk apa ya poin yang secara tidak langsung melindungi perempuan gitu dari kekerasan-kekerasan seperti itu jadi maksudnya kalau misalkan ada kekerasan yang terjadi, maka akan ada sanksi bagi yang melakukan dan sebagainya. Nah, itu aku merasa itu udah jadi landasan sih bahwa Mm-mm. perusahaan ini menjamin kita sebagai perempuan untuk tetap safe dalam lingkungan kerja seperti itu. Kemudian juga kemarin itu dari hasil rapat dengan Kementerian SDM, ini aku dengar-dengar nih dari HR dan dari atasanku juga bahwa ya ada persyaratan-persyaratan atau misal ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi nih oleh perusahaan. Misal perusahaan perlu menyediakan daycare untuk Mm-mm. perempuan-perempuan yang memiliki anak. Jadi anaknya ketika ibunya bekerja, anaknya bisa dibawa nih ke kantor dan dititipkan di daycare itu atau sesederhana misal seragam. Rica tau lah gimana sih seragam kita kan unisex ya bentuknya. Yes. Kayak cowok cewek sama aja gitu Mm-mm. kan. Nah, di situ ada ketentuan untuk membuat seragam yang dia itu bisa disesuaikan untuk perempuan atau ibu hamil khususnya kayak gitu. Berarti hal-hal ini kan sudah menjadi hal-hal ini mungkin terdengar simpel atau terdengar sederhana, tapi sebenarnya ini awal dari akomodasi bagi perempuan-perempuan yang Mm-mm. bekerja, terutama di sektor tambang kayak gitu, bahwa keberadaan kita perempuan ini diakui dan juga difasilitasi kayak gitu, tidak tidak dikecilkan keberadaannya gitu walaupun kita mungkin masih walaupun di sini mungkin perempuan masih sedikit kayak Mm-mm. gitu Masih dan minim gitu tapi tetap uh, didukung. benar benar dan apa namanya bahkan kebijakan kayak apakah kebijakan perempuan itu nggak hanya hadir sebagai tenaga kerja aja tapi perempuan pun diperhitungkan harus masuk ke dalam jajaran pimpinan juga Oke. gitu apakah itu manajer Mm. apakah itu manajer atau apakah itu mungkin di atas lagi ya kayak mungkin direktur dan sebagainya kayak gitu itu juga masuk dalam poin-poin uh, kesetaraan yang juga menjadi bagian dari uh, hal-hal yang fokus di perusahaan itu kayak gitu nilai-nilai yang dianut di perusahaan itu kayak gitu jadi banyak banget peluang-peluang buat perempuan buatnya teman-teman semua untuk
thriving lah, untuk kita sama-sama berkembang, untuk kita sama-sama mencari peluang di sektor tambang ini gitu, sangat luas. Dan nggak usah takut. Di sini ya teman-teman nggak sendiri, di sini banyak banget aku bertemu dengan banyak sekali perempuan-perempuan tangguh yang mereka tuh benar-benar menyusuri karir ya. Dari awal banget mereka kayak jadi staff gitu, sampai sekarang beliau tuh udah pensiun, tapi kayak beliau masih masih diperpanjang gitu dan sebagai direktur. Hmm. Dan beliau ini perempuan gitu, beliau tuh cerita kalau dulu beliau di bagian operation. Jadi kalau aku kan di CSR ya, beliau di bagian operation. Sekarang beliau jadi direktur gitu. Dan beliau cerita kalau dulu tuh waktu dia kuliah, dia tuh satu-satunya mahasiswi pertambangan di Hmm. angkatannya dia, Oke. kayak gitu. Dan sekarang jadi iya, dan sekarang dia jadi salah satu di jajaran. Direktur. Iya, enggak. Ya mungkin 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 terlihat sulit atau mungkin terlihat mustahil gitu ya, karena ini kan men's world gitu kan. Tapi Mm-mm. dari contoh-contoh yang aku lihat dari para ibu-ibu yang kuat dan tangguh ini, aku sangat melihat bahwa ada tempat untuk perempuan berkembang, ada tempat untuk perempuan juga ikut andil dalam dunia pertambangan ini, kayak gitu. Oke, wow. Nih teman-teman udah dapat gambaran kan ya, apa namanya? Gimana untuk teman-teman kalau misalnya kerja di sektor tambang, nggak perlu khawatir, walaupun sebenarnya dunia tambang ini memang didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi memang apa namanya banyak perusahaan tambang yang sudah menyediakan perlindungan khusus ya istilahnya ya, apa namanya? Kak Bilkis ya, tadi ya beberapa yang disampaikan sama Kak Bilkis ya, Benar, udah benar. diatur di TKU perusahaannya, di kontrak kerja juga sudah ada, bahwa perusahaan ini memang istilahnya punya fasilitas-fasilitas khusus gitu buat pekerja-pekerja perempuan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan khususnya teman-teman perempuan ya yang mau kerja di dunia sektor tambang, gak perlu khawatir lagi gitu. Kayak di sana nanti gimana gitu kan, mungkin gak ada temennya, mikirnya ya aksesnya susah gitu. Banyak kok fasilitas-fasilitas yang sekarang tuh udah disediain sama perusahaan, udah dipermudah juga. Jadi tinggal nanti adaptasinya seperti apa gitu. Kayak tadi ya denger ceritanya Kak Bilkis ya, mungkin awal-awal sempat shock culture juga, tapi alhamdulillah setahun berjalan sangat enjoy ya dengan dunia kerjanya di Iya. lingkungan sektor tambang. Oke, seru banget ya teman-teman ya, denger sharing banyak dari Kak Bilkis ya tentang tadi gimana lingkungan kerja di dunia tambang seperti apa, challenge-nya seperti apa, hingga adaptasinya kayak gimana tuh tadi udah di-share banyak nih. Kak Bilkis sebelum ditutup mau ada yang tambahin nggak Kak? Sebelum ditutup, mungkin itu aja sih closing statementnya ya. eh, mau di bidang apapun, teman-teman mau di bidang Mm-mm. apapun, baik kita mau kita kerja di kota, mau kita kerja di site, atau mau kita bekerja di sektor yang dia dominan perempuan, atau mau dikerja di sektor yang dominannya laki-laki, itu pasti kita semua akan mengalami masa adaptasi, kita pasti akan menemukan kesulitan, akan menemukan kesenangan juga, akan bertemu dengan banyak orang juga. Ya harapannya teman-teman bisa menikmati semua prosesnya. Semoga karir teman-teman semua di sini lancar dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua. Dan buat para teman-teman perempuan di sana yang mendengarkan dan menonton channel ini, semoga tetap semangat terus untuk mengembangkan diri, jangan mau kalah. Perempuan juga bisa gitu. Oke, Oke, itu aja. aduh konsistennya bikin haru banget nih teman-teman ya. Itu pesan buat teman-teman semuanya, khususnya juga buat teman-teman perempuan ya. Jadi jangan takut untuk survive, jangan takut untuk berkarya ya, untuk berkarir juga teman-teman. Banyak kok peluang-peluang yang sekarang tuh hadir untuk perempuan gitu, gak cuma untuk laki-laki ya. Mungkin kayak di sektor tambang Benar. yang biasanya didominasi oleh laki-laki, ternyata banyak banget loh sekarang sektor-sektor tambang yang menyediakan opportunity buat teman-teman perempuan. Oke, thank you banget Kak Bilkis sudah sharing banyak sama teman-teman di channel YouTube-nya Richa Malia. Next nih teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya nih sama Kak Bilkis nih mungkin tentang perusahaannya Kak, tentang CSR officer atau lingkungan dunia tambang seperti apa, boleh aja di drop apa namanya pertanyaan di kolom komentar nanti bisa aku forward ke Kak Bilkis ya.
Oke, thank you teman-teman semuanya. Next kalau misalkan ada ide topik apapun boleh di drop juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya juga ya teman-teman ya. See you, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.